Udah teman-teman kamu udah pada ngaku semua di Polres, teman-teman saya siapa Pak, nanti dulu Pak. Nah, saya terus dijedot-jedotin tuh ke teralis, jedotin nanti dulu Pak, apa-apaan Pak, ada saya gituin dan ya, akhirnya saya ikut dibawa nyampe ke Polres. Sampai ke Polres ya cuma dipukulin doang gitu loh, cuma dicas. Udah kamu yang terus saya sidang lihat yang kasus sajam itu. Oh, terus hasilnya dari kasus? Nah, terus 1 tahun 6 bulan vonisnya. Tiba-tiba pelimpahan lagi, sedangkan saya tanda tangan aja enggak. Tiba-tiba pelimpahan lagi yang kasus Vina ini. Apa-apaan Pak, kata saya udah marah-marah di tempat persidangan. Apa-apaan Pak, kata saya. Tiba-tiba pelimpahan lagi, saya tanda tangan aja enggak, kata saya. Sampai mati pun saya enggak pernah tanda tangan, kata saya. Di BAP itu ada BAP lain. Tamatlah riwayat Ibtu Rudiana setelah muncul dan beredar video seperti ini. Ya nggak tahu, tiba-tiba datang tuh orang tua almarhum tuh, orang tua korban tuh datang, kamu tahu nggak kejadian ini? Dan tentunya sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang mengenai Ibtu Rudiana yang memang sungguh sadis dan kejam ya, dugaannya menyiksa beberapa terpidana. Kali ini ada berita yang sangat menggemparkan. Jadi ini ada satu orang terpidana namanya Rivaldi alias Ucil. Ini mengatakan hal yang seperti ini. Kejadian di mana Pak? Kata saya udah 3 hari di sini Pak. Kata saya udah di polsek, posisinya 3 hari. Saya nggak tahu Pak, kata saya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut dan kita akan menguak atau kita akan mengungkap lebih panjang lagi atau lebih dalam lagi, mari kita simak tayangan video berikut ini. Ya nggak tahu, tiba-tiba datang tuh orang tua almarhum tuh, orang tua korban tuh datang, kamu tahu nggak kejadian ini? Kejadian di mana Pak? Kata saya udah 3 hari di sini Pak. Kata saya udah di polsek, posisinya 3 hari. Saya nggak tahu Pak, kata saya. Udah teman-teman kamu udah pada ngaku semua di Polres, teman-teman saya siapa Pak, nanti dulu Pak. Nah, saya terus dijedot-jedotin tuh ke teralis. Ini Ucil alias Rivaldi ini sebenarnya juga bingung ya. Dia tidak pernah mengakui perbuatannya, bahkan dia itu sebenarnya ada di kasus lain teman-teman ya. Dan alangkah lebih kita detail dan kita ini mengetahui ya. Saya mengambil sumber ini dari TV1news.com ya teman-teman. Janggal, sosok Ucil terpidana kasus Vina Cirebon ternyata sudah diringkus dalam kasus lain sebelum 7 pelaku ditangkap. Padahal disebut ikut tusuk Eki hingga tewas. Nah, ini yang membingungkan seperti ini. Bagaimana bisa jika sosok Ucil atau Rivaldi ini ternyata ini bukan termasuk 7 pelaku yang lainnya gitu ya. Jadi ini adalah ada di kasus lain ya. Andika itu bukan Rivaldi Aditya Wardana. Nama Andika itu muncul pertama kali disebutkan oleh bapaknya Eki, yaitu Rudiana dalam BAP-nya di tanggal 31 Agustus 2016 ya. Jam 18.30 ya waktu Indonesia Barat, setelah melakukan penangkapan terhadap 7 di depan SMP 11 ya, kata Cindy Sembiring di TV1 Kamis 23 Mei 2024 dalam malam ya, maksudnya bukan dalam ya, sudah mendekam di polsek lain ya karena kasus penganiayaan. Jadi yang membingungkan ya, ini katanya si Rivaldi ini ya, ini di kasus lain dalam penganiayaan gitu ya. Jadi bukan termasuk pelaku ya pembunuhan Vina dan Eki. Ini yang membingungkan seperti ini ya. Akan tetapi ini ya, Rivaldi sudah berani speak up seperti ini. Ini sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Kita simak lagi videonya. Nanti dulu Pak, apa-apaan Pak, ada saya gituin dan nah terus muncullah si Sudirman tuh. Yang mana Sudirman orangnya? Itu Pak yang ada tamunya. Nah, nyebutin nama saya Andika, saya bukan Andika Pak. Udah kalau kamu emang gak ngerasa, ayo ikut. Jatah karena saya emang gak ngerasa, ayo ikut gitu ya. Saya ya ayo Pak, kata saya. Jadi dipaksa suruh mengaku bahwa si Rivaldi ini mengaku namanya Andika kan gitu ya. Dan ini lebih janggal lagi ya, Rivaldi alias Ucil atau yang disebut Andika ini ternyata sudah mendekam di polsek lain sehari sebelum penangkapan 7 tersangka yang lain. Luar biasa teman-teman ya. Ini bagaimana jika seperti ini? Nah, siapa yang akan bertanggung jawab jika Rivaldi ini ternyata tidak bersalah dan dia bukan pelaku ya? Dan Rivaldi ini ternyata tidak ikut dalam kasus Vina Cirebon. Ini adalah dia memang tertangkap dan sudah ada di polsek atau di mana gitu ya. Tapi ini bukan pelaku dan ini adalah kasus lain katanya gitu. Akhirnya saya ikut dibawa nyampe ke Polres. Sampai ke Polres ya cuma dipukulin doang gitu loh. Cuma dicas. Udah kamu yang bunuh, kamu yang nusuk, kamu yang memperkosa siapa? Nusuk siapa? Saya gituin. Nggak tahu Pak. Udah mending matiin aja Pak. Saya udah lebih milih matiin aja. Dan ternyata pas saya dimasukin ke sel, saya lihat yang lain pun ya sama ternyata gitu loh.
Yang lain yang barengan sama saya itu sama, mereka juga digituin gitu loh. Tapi waktu itu yang lain itu kamu nggak kenal? Yang lain pun nggak kenal. Enggak, di Polda cuma proses buat penyembuhan Oh, doang. Rivaldi juga tidak kenal sama tahanan lain dan digituin juga, mungkin disiksa sama. Itu tadi kan bilang bahwa iya dipukulin, dijedotin ke tembok kan gitu ya teman-teman ya. Ini ngeri sekali ya teman-teman ya. Nah, di sini Rivaldi alias Ucil sebelumnya terjerat kasus lain, yakni tentang dugaan penganiayaan dan kepemilikan sajam. Ya, sedangkan klien saya Rivaldi itu sudah ditangkap dengan kasus yang lain di tanggal 30 Agustus 2016 di Polsek Utara Barat. Ya, ini bagaimana? Ya, ini Rivaldi ini di kasus lain ya. Kasusnya tindak penganiayaan atau perbuatan tindak tidak menyenangkan Ibu Cindy. Bagaimana jika seperti ini ya? Teman-teman, bagaimana menilainya hal seperti ini jika Rivaldi ini ternyata kena kasus lain, akan tetapi kenapa bisa dijadikan satu dengan kasus Vina Cirebon dan ternyata disatuin sama 7 terpidana? Di Polda berapa lama kamu, Cil? Ya sekitar 3 bulanan lah, 2 bulan 3 bulanan lah. Terus saya kan ada kasus yang sajam itu ya, saya akhirnya tuh dikembaliin ke Polsek. Terus? Kembaliin ke Polsek, terus saya dititipin ke rutan pelabuhan. Terus saya sidang yang kasus sajam itu. Oh, terus hasilnya dari kasus? Nah, terus 1 tahun 6 bulan vonisnya. Tiba-tiba pelimpahan lagi, sedangkan saya kan udah tanda tangan aja. Enggak apa. Jadi ini sudah divonis 1 tahun 6 bulan, tapi tiba-tiba pelimpahan lagi ya. Jadi bagaimana si Ucil ini atau alias Rivaldi ini tidak menandatangani ya teman-teman ya. Ini mengaku tadi menandatangan juga tidak ya. Jadi gimana? Setelah ini Rivaldi alias Ucil dibawa Polres Kota Cirebon pada malam harinya untuk disatukan dengan para pelaku lain yang diringkus Rudiana. Oleh sebab itulah 7 tersangka lain tidak ada mengenal siapa itu Rivaldi para ya atau Ucil ketika dipertemukan di Polresta Cirebon. Tentunya saya sendiri baca hal seperti ini karena ini dari tv1news.com. Ini tentunya berita yang tentunya udah benar-benar sudah diakui kebenarannya gitu ya. Sini juga menyebut tidak ada surat pemindahan dari Polsek Utara Barat ke Polres Cirebon ya. Ceritanya seperti itu. Keren sekali ya. Enggak, tiba-tiba pelimpahan lagi yang kasus Vina ini. Apa-apaan Pak, kata saya udah marah di tempat persidangan. Apa-apaan Pak, kata saya. Tiba-tiba pelimpahan lagi, saya tanda tangan aja. Enggak, kata saya, sampai mati pun saya enggak mau tanda tangan. Sampai mati pun dia tidak tanda tangan dan tidak mau tanda tangan ya. Ada BAP lain nggak, Cil? Enggak ada. Tanda tangan juga nggak ada? Ya saya tanda tangan yang di Polsek doang. Yang di Polres saya nggak pernah tanda tangan. Saya sampai didatangin ke ruang tahanan tuh, saya suruh tanda tangan tuh saya tetap nggak Di mau. Polresnya dia tidak tanda tangan ya. Tapi kamu tahu isinya BAP itu? Nggak tahu lah Kak, jangankan tahu isinya, saya bikin BAP ini aja nggak tahu. Kata saya juga, saya nggak mau tahu juga saya, karena saya nggak tahu apa-apa. Kata saya suruh tanda tangannya nggak mau lah, kata saya. Terus tapi akhirnya kamu tahu isi BAP-nya itu pas di mana? Saya tahu pas setelah dakwaan. Taunya pas setelah dakwaan itu tentang BAP loh. Ya, munculnya nama Rivaldi itu pada saat pembuatan BAP-nya Pak Rudena yang menyatakan adanya 4 orang DPO, yaitu Andika, Andi, Dani, dan Peggy alias Perong, yang semuanya rumahnya ada di daerah Banjarwangun ya teman-teman ya. Itu baru pada tanggal 31 Agustus sore Rivaldi dipertemukan dengan para tersangka yang ditangkap dari SMP 11. Bagaimana teman-teman? Silahkan teman-teman komentar ya di kolom komentar video saya ini ya. Menurut teman-teman ini adalah suatu kejanggalan atau suatu kebiadaban? Silahkan teman-teman komentar di kolom komentar video ini ya. Pas setelah dakwaan itu apa isinya, Cil, waktu itu di BAP-nya itu? Ya Masih ingat saya yang nusuk, saya yang merkosal apalah, setelah langsung ya poin-poinnya itulah gitu loh. Ya saya bantah semua dari awal persidangan juga saya bantah. Jangankan untuk mengetahui masalah BAP itu Pak, kata saya tuh yang mulia, saya untuk tanda tangan aja saya enggak, kata saya bisa buktikan nih tanda tangan saya, terus ya saya tanda tangan di depan hakim ya. Ya harapan saya semoga terbuka semua. Gila ya teman-teman ya. Jadi ini memang kasus ini kalau dibilang janggal, ini bukan janggal lagi. Sangat-sangat sekali lebih dari janggal, mungkin luar biasa kejanggalannya kayak gitu ya. Diketahui Rivaldi alias Ucil adalah warga Perum BCA Indah ya ini ya teman-teman ya. BCA Indah 7 desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. Sejak awal Rivaldi juga tidak pernah menandatangani BAP kasus pembunuhan Vina. Ini sejak awal tidak pernah loh menanggapi kasus menandatanganin ya BAP kasus Vina Cirebon ini loh. Luasnya gitu loh.
dan saya bisa kumpul lagi sama Amin, keluarga, Rivaldi ya. Jadi bisa jagain adik-adik saya gitu loh. oke Rivaldi ya, saya doakan ya, mudah-mudahan Rivaldi ya, jika Rivaldi memang tidak bersalah, nanti kebenaran itu akan terungkap dan lama-lama namanya kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri nanti Rivaldi ya. Pasti akan mencari jalannya sendiri. Jadi Emang terakhir Ya, komunikasi. saya yakin ya Allah tidak akan Betul. pernah tidur gitu loh. Amin. Nanti pengadilan sesungguhnya mah nanti di akhir. Masya Allah, kita ini membaca ya dan melihat, menonton, mengamati kasus ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalannya. Namun anehnya dalam berkas putusan pengadilan Rivaldi disebut sebagai salah satu pelaku pengeroyokan Vina dan Eki loh. Ini loh, bahkan Rivaldi juga disebut melakukan pemukulan dan penusukan terhadap Eki hingga menyebabkan kematian ya. Tak hanya itu, Rivaldi juga disebutkan ikut memperkosa Vina dan turut membuang korban di jembatan bersama pelaku lainnya. Luar biasa ya, luar biasa sekali. Padahal kalau dipikir ya, tadi ceritanya ini tidak kenal sama pelaku yang lainnya. Bahkan teman-teman saat ditemukan juga yang 7 terpidana itu tidak pernah kenal juga. Bagaimana mungkin ya kan, pembunuhan berencana akan tetapi tidak pernah tahu dan tidak kenal dengan teman-temannya lain. Pembunuhan berencana itu jelas dari awalnya juga kan sudah direncanakan gitu ya. Sampai pada akhirnya ya, semua itu memberatkan hukumannya hingga dijatuhi hukuman pidana seumur hidup bersama 7 tersangka lainnya ya. Sekarang kita akan melihat kesaksian dari Aldo ya. Aldo ini adalah teman Rivaldi ya. Dia datang kan ya, terus kan ngobrol-ngobrol aja tuh. Terus gak lama kan Alfian datang. Dia nih mau minta antar pulang, salin diantar lah sama Alfian. Diantar sama Alfian jam 8-an, kurang lebih sih jam 8-an-nya dia tuh balik lagi. Kebetulan kan di rumah Aldo kan ada teman-teman juga, jadi ikut nongkrong, dia tuh minum-minum aja, minum-minum biasa lah. Singkat Aldo kan itu kan pada tanggal 27 kan kakak Aldo sendiri tuh ulang tahun gitu. Mas Rere tuh ulang tahun. Ya cuman yang minum-minum sebentar, pokoknya sampai jam 10 masuk tuh ke kamar tuh. Alfian pulang, teman-teman yang lain pada pulang, sisa Aldo, Rere, kakak Aldo sendiri sama Ucil aja. Nah terus pas itu tuh Aldo tuh tidur duluan tuh, terakhir ngeliat Ucil tuh mau ganti pakai celana kolor tuh. Dia mau tidur tuh, Aldo udah tidur. Aldo tidur jam 10 tuh, bangun tuh jam kurang lebih jam 10, setengah 11 siang ya. Setengah 11 siang tuh masih ada Ucil juga sama Aldo bangun keluar rumah tuh, Ucil nyamperin. Nah Ucil nyamperin tuh, dia tuh mau minta antar sama Aldo tuh, cuman kan Aldonya posisinya kan motornya kan nggak ada gitu. Sampai sore tuh Alfian datang lagi tuh, akhirnya dianterin lah sama Alfian. Jadi si Ucil itu baru keluar dari rumah Mas Aldo sorenya karena Aldo dia pas bangun tidur minta antar mau pulang salin, Aldo nggak ada motor, terus sampai temennya Aldo datang yang namanya Alfian lagi tuh, dia tuh baru pulang sore. Seharian full itu di rumah Aldo, nggak kemana-mana. Saya ingat Aldo tuh ada Piala Dunia, piala apa itu, bola tuh ya orang tua juga nyaksiin sih dari sore sampai malam tuh, kan orang tua kan nonton bola tuh, nyaksiin sampai orang tua juga ya, bahwa Ucil tuh nggak kemana-mana, ada sama Aldo aja di kamar. Pertama-tama saya dari rumah main Nah ke ini rumah juga Aldo. temennya ya. Ini temennya ini juga membongkar fakta ini, sebenarnya juga membantu kita juga ya, membantu semua pihak ya sebenarnya ya. Ada keterangan-keterangan seperti ini ya. Saya sih dalam hati kecil saya tetap yakin dan percaya gitu ya, bahwa apa yang dikatakan mereka dan perkataan mereka ini adalah kebenaran yang sesungguhnya. Itu jam 4 sore kurang lebih. Terus ada Rivaldi sama Aldo di situ. Aldo lagi nganuin ayam, lagi masukin ayam ya. Terus Rivaldi lagi duduk, saya samperin si Rivaldi sambil ngerokok, minum es. Terus si Rivaldi nyeletuk sama saya, minta uang ke bapaknya. Setelah itu saya izin ke Aldo mau nganter Rivaldi ke bapaknya minta uang. Terus saya jalanlah ke bapaknya minta uang ke bapaknya Rivaldi, ketemu di gang dekat pom bensin Cipto. Terus setelah itu habis ngambil uang, saya makan di nasi goreng di seberang jalan Cipto, makan di situ. Terus sekitaran jam 8 kurang lebih saya pulang lagi ke rumah Aldo. Di situ sudah ada banyak orang lagi nongkrong, Main-main aja biasa malam minggu. terus ada kakaknya Aldo, teman-temannya kakaknya Aldo. Terus saya sampai situ, saya nimbrung sama Rivaldi nongkrong di situ sambil gitaran. Terus setelah itu saya jam 10 kurang lebih saya pulang lah, bubar itu. Ya oke.
kalian tidak usah takut ya. Bantulah kawan kalian ya, karena itu merupakan suatu perjuangan yang sangat luar biasa, dan kalau menurut saya ya itu sangat bernilai sekali harganya ya buat teman kalian ya. Habis bubar itu saya pas parkir motor mau pulang, ngelihat si Aldo sama Rivaldi masuk ke rumahnya Aldo. Oh, berarti sampai situ ya. Sampai Di situ tanggal 27 Agustus 2016. Saya antar pulang Rivaldi ke rumah tangkil, cuma nuruninnya di depan gangnya, masuk gang di gang. Terus saya pulang lagi ke rumah Aldo, itu tuh sekitaran menjelang maghrib. Soalnya langitnya udah gelap sih. Ke rumah Aldo, terus saya ngobrol sama Aldo. Si Ucil datang jam 8 atau jam 9-an dulu, sekitaran jam segitu datang bawa perempuan. Rivaldi minta antar. Ini ceritanya itu sangat sangat runut sekali ya ceritanya. Kalau ini berbohong, tidak mungkin seseorang itu bisa menceritakan secara runut, secara rinci. Itu tidak ada orang yang bercerita bisa sejelas itu gitu ya, dan sejujur itu gitu. Beli bubur, saya anterin lah beli bubur. Nah dia kan udah beli bubur tuh, udah keluar tuh 5 menit. Nggak lama polisi datang tuh sama perempuan yang lagi sore di bawah sama si Rivaldi itu. Nah ini juga temannya juga bilang seperti itu ya. Jadi tidak mungkinlah untuk menciptakan suatu kebohongan, bercerita suatu kebohongan, terus mereka yasa terlebih dahulu. Nggak taunya selepas dari rumah Aldo itu Ucil sama perempuan tuh, dia tuh ada insiden sama perempuan tuh, nggak ngerti tuh di hotel Gunung Sari ya, kalau katanya sih dia tuh kayak si Rivaldi tuh kayak ngamuk-ngamuk. Coba teman-teman ya, amati, simak ya, perhatikan dengan baik-baik cerita teman-temannya si Aldi ya, ini ya Rivaldi ini ya. Ini ceritanya ini jadi mengalir sendiri ya, dari mulutnya, dari pemikirannya, dari perkataannya gitu, mengalir sendiri ceritanya itu. Jadi kalau kita melihat seseorang yang bohong dari ceritanya itu tidak akan mengalir sendiri gitu ya. Berapa rumah si Jamblang, polisi datang, polisi itu langsung tuh Aldo tuh dikiranya si Rivaldi, karena ada perempuannya tuh yang sama Rivaldi Ucilnya tuh. Bukan Pak, kalau itu bukan Rivaldi, itu temennya. Oh, jadi kamu sempat dipegang sama polisi? Sempat dipegang, sempat dikiranya Rivaldi. Kan nanya kenapa si Rivaldinya, ya ngejelasin lah itu kasus sama perempuan, mukul perempuan, ini itu. Oh ya nggak tahu, mana sekarang, kata polisinya, mana sekarang Rivaldinya? Lagi beli bubur Pak sama Alfian. Beli bubur di mana kurang tahu, kalau beli buburnya di mananya. Yang jelas katanya sih tadi pergi tuh mau minta antar beli bubur. Ya nggak lama itu tuh, sampai kurang lebih tuh mau jam 12 lebih ya mungkin, yang mau masuk dini hari lah. Si polisi tuh mungkin udah capek ya nungguin ini sama si Rivaldi sama Alfian datang tuh. Kan udah mau pergi, polisi tuh nggak lama tuh ininya tuh datang. Nah, ini benar-benar ya ceritanya sangat luar biasa, dan saya meyakini bahwa cerita mereka ini adalah suatu kebenaran, dan ini adalah apa adanya ceritanya gitu ya. Tuh ini datang si Alfian sama Ucil datang. Si Alfian dulu nih yang dipegang nih, dikiranya ini si Ucil. Oh, kamu sempat dipegang? Dirangkul. Kamu Ucil ya? Bukan Pak, Ucil yang di belakang. Baru tuh si polisi itu nangkep si Ucil, ngegeret ke bawah tuh, kayak narik. Kan posisinya masih di motor Bang. Ke bawah, terus si Ucilnya tuh berontak. Jadi seperti itu ya ceritanya ya. Jadi ini sangat mengenaskan dan sangat ngeri teman-teman ya. Ini sangat ngeri sekali ya jika ini benar-benar terjadi, bahwa ternyata si Ucil ini bukan pelakunya, akan tetapi dijadikan satu sama 7 tersangka lainnya. Wow. Berontak ditangkap terus diamanin di bawah. Siap banget ya kalau sekarang sih ya kan. Aduh, apalagi kan kasihannya udah 8 tahun kan ngejalanin kasus yang bukan kesalahannya. Betul. Ini sudah 8 tahun ya, ini kebiadaban para oknum itu. Bagaimana jika kalian semua yang menjadi korbannya? Bayangkan bagaimana ya jika kalian semua yang menjadi korbannya, bisa enggak ya terpikirkan enggak bagaimana rasa sakitnya, penderitaannya ya, masa depannya dirampas ya, kebahagiaannya dirampas, terampas semuanya loh. Gimana caranya Aldo sih pasti terbela terus sampai ya insya Allah, sambil berdoa juga biar cepat keluar gitu, biar bisa bareng-bareng lagi kan, kasihan. Tapi ini keterangan kamu berani untuk disumpah? Berani, udah siap disumpah apa aja, mau sumpah pocong, sumpah apa, udah terserah. Kalau ada yang nggak percaya, Aldo siap disumpah aja. Semua perkataan Aldo yang tadi ya sama Alfian udah siap disumpah bisaan. Mau sumpah pocong, sumpah Al-Quran, terserah. Tidak usah takut ya, demi kebenaran tidak usah takut ya, untuk menguak kebenaran itu tidak usah pernah takut. Sumpahnya di mana? Sekalian bilang aja mau sumpah aja, sumpah apa aja, saya jabanin. Dan kita berdoa semuanya bahwa kebenaran pasti akan terungkap ya, dan kita selalu
support dan kita selalu kawal kasus ini. Mudah-mudahan kasus Vina Cirebon ini cepat selesai dan segera menemukan sebuah titik terang. Oke teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai, terima kasih banyak dan kita akan ketemu di segmen berikutnya.